Jadi yang namanya dosa dan pahala itu kan logika syariat. Logika syariat bahwa kalau kamu melakukan kamu dapat pahala, kalau tidak kamu akan mendapatkan dosa. Dan nanti dalam ilmu syariat itu nanti misalnya ujung-ujungnya adalah surga dan neraka, Mas. Jadi kita logika ketuhanan kita itu lebih asik. Karena apa? Hati-hati, kamu akan menghadap pada Allah yang Maha Suci. Sucikan hatimu. Hati-hati, kamu akan menghadap Allah yang Maha Welas Asih. Jadilah orang yang selalu welas asih dengan dirimu dan sekitarmu, makhluk-makhluk di sekitarmu, kayak gitu, Mas. Jadi tidak ada logika-logika yang menakutkan bahwa Allah itu pemarah, Allah itu suka menyiksa, tidak ada kayak gitu. Allah itu benar-benar sesuatu yang bisa kita cintai, sesuatu yang bisa kita mahabai. Saya nggak bisa bicara sesuatu ya, bisa dikatakan Allah itu zat yang layak untuk kita cintai, untuk kita selalu berharap kepadanya. Selanjutnya, Gus, terkadang di dalam menjalani kehidupan kita itu susah untuk membedakan mana kehendak hati dan mana kemauan hati. Kita tahu kalau kehendak hati itu barangkali campur tangan Tuhan begitu, tapi kalau kemauan hati barangkali identik dengan nafsu dan keinginan kita. Ini kan terkadang tipis sekali, Gus Rofik. Bagaimana cara membedakannya, Gus? Kalau yang namanya hati itu kan sebutannya Baitul Muharram ya. Tidak ya, bait qalbun mukminin baitullah, itu rumah Allah. Qalbun mukminin arsullah, asnya Allah. Qalbun mukminin itu kalamullah. Jadi qalbun mukminin, hatinya orang-orang yang beriman itu adalah rumah Allah, arsnya Allah dan kalamnya Allah. Seperti itu. Nah, ini yang namanya kehendak hati itu cirinya dia selalu ingin dekat dengan Tuhannya. Seandainya dia menata hidup dan kehidupan di dunia ini tidak pernah lepas dengan Tuhannya. Tapi kalau yang namanya nafsu ini sudah istilahnya masuk ya. Nafsu kan dibalik panca indera ini, Mas. Dibalik telinga ini ada nafsu amarah, dibalik mulut ini ada nafsu lawamah, dibalik hidung itu ada nafsu mutmainah, dibalik mata itu ada nafsu suciah. Ini kalau sudah turun, dia tawaf, Mas. Tawaf berkeliling di hati ini. Dan ini akan mempengaruhi hati untuk berkehendak dengan apa? Dengan dunia ini, mencintai dunia ini dan lupa dengan Tuhannya. Lah itulah di situ sifat setan masuk. Innan nafsala amaratum bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Makanya kalau mau bebas diri dari pengaruh-pengaruh nafsu, pengaruh-pengaruh syaitannya, kita harus memurnikan hati. Nah, cara memurnikan hati, ya memurnikan pikiran dulu, Mas. Karena nafsu itu berada di balik panca indera. Lah, rajanya indera itu kan nafsu. Rajanya indera itu kan akal. Kalau akalnya sudah dimurnikan, otomatis nafsu itu akan tertundukkan sebelum masuk ke hati. Tapi kalau sudah masuk ke hati, ya memang hati itu dipenuhi dengan nafsu. Seperti itu, Mas. Itulah yang disebut apa istilahnya kehendak nafsu sing membo-membo dadi ati, Mas. Aslinya ati murni ya itu Baitul Muharram. Haram selain Allah masuk itu. Hati itu nggak bisa. Berarti itu khusus bertapa menyucikan nama yang Sang Pencipta gitu ya, Gitu ya. Makanya dikatakan bahwa hati itu keraton agung buat kita bertapa untuk bertakorup sama Allah. Seperti itu. Hati yang benar-benar hati ya. Nah, kalau jenengan ingin membedakan ini adalah hati murni atau yang sudah terkena nafsu, ya jenengan nanti bisa melihat saya melakukan ini semua akhirnya putus dengan Tuhan atau enggak, lupa dengan Allah apa enggak. Sesungguhnya yang bikin dosa itu kan lupa dengan Allah itu tadi, Mas. Ya seperti itu. Bisa kok dibedakan. Jadi saya sampai geleng-geleng kepala ini
teman-teman kita yang dari luar negeri, dari pelosok yang tidak punya guru, betapa bahagianya mendengarkan pencerahan-pencerahan yang barusan kita dengar tanpa harus masuk ke Thariqat Satariyah, tapi perasaan-perasaan luar biasa sudah tersampaikan dengan begitu maksimal. Ya. Jadi seperti itu ada kebanggaan batin luar biasa ya barangkali yang dirasakan Gus Ropik ya Gus ya. Manfaat ya. Nah, makanya nanti teman-teman kalau pengen update kajian-kajian Gus Ropik setiap hari barangkali bisa mantau channel YouTube Gus Ropik, namanya adalah Sambung Rasa dengan Gus Ropik. Ya, Sambung Rasa dengan Gus Ropik Ya. itu murni saya istilahnya mencoba tukar pengalaman Iya, lah, iya. tidak mengajari. Itu Iya. langsung adminnya saya langsung, gitu. seperti itu. Oke. Dan itu ada latihan, Mas, di situ bagaimana memurnikan pikiran, memurnikan hati, melatih pikiran dan hati itu selalu sadar dengan Allah. Nanti akan terlahir, Mas, tadi yang jenengan tanyakan tadi, hati yang benar-benar murni itu yang apa? Ya, yaitu perlu latihan. Seperti itu. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe, diikuti supaya kemudian karena di situ tak lihat di channel itu Gus Ropik sering sekali memberikan ijazah-ijazah dari Thariqat Satariyah yang bisa dipraktikkan tidak hanya jamaah Satariyah tapi untuk orang umum. Orang umum ada, zikir umum itu ada, dan itu insya Allah daya zikirnya itu mendekati orang-orang yang benar-benar masuk ke Satariyah. Dan nanti kalau sudah yang khusus ya itu harus dikhususkan. Tapi kalau itu minimal kalau ingin mencari ketenangan hidup, istilahnya melatih hati dan pikiran untuk selalu dekat dengan Allah, itu sudah cukup. Gitu. Gus Ropik, banyak orang bilang hati-hati kalau kamu belajar ilmu hakikat itu nanti bisa sesat. Tanggapan Gus Ropik? Ya gini, yang disebut dengan sesat itu sesat apa dulu? Biasanya sesat pikir, Mas. Sesat pikir. Nggih. Ya istilah filsafat itu kan adane nek bisa iki gojekane ngeten lho, Mas. Wong ketiban konsep akhirnya sesat. Ya, jadinya sesat pikir. Jadi orang-orang yang tersesatkan dengan ilmu kalam, ilmu tasawuf itu biasanya dia hanya mengandalkan logika, tapi tidak ada laku sama sekali, itu terjadi sesat, Mas. Karena logika ini terbatas. Karena yang mampu menangkap daya ketuhanan itu hanya hati. Nah, untuk masuk ke dalam hati itu kan perlu laku, Mas. Perlu kita masuk dalam istilahnya samudra ketuhanan itu dengan laku zikir, laku irid dan warid itu tadi. Kalau kita pakai logika ya nanti muncul kesesatan. Dan sekarang banyak isu kalau mau masuk thariqat itu nanti dibayat, disumpah. Kalau nanti melanggar bayat, melanggar sumpah nanti dosa. Enggak ya Gus ya? Enggak, kalau di Satariyah itu cocok ya masuk, enggak ya sudah. Enggak ada yang namanya dosa dengan mursyid, enggak ada. Kecuali nek nyolong duitnya mursyid tapi dosa. Pemane niki kursi gomule, niki akuarium gomule ya itu dosa kayak gitu. Ya, terus pintu dijebol gomule lah itu dosa. Tapi kalau umpamanya yang namanya orang masuk thariqat Satariyah itu cocok masuk, lakoni, dijalani, nggak cocok selesai, nggak ada, Mas. Terus katanya kalau masuk di thariqat itu nanti banyak persyaratan yang berat, nggak ada, Mas. Kita itu asik, Mas. Zikir ya asik, gampang, ngoten niku. Nggak ada, Mas, yang istilahnya ada gini, ada salah satu image ya. Saya dulu memang aktif di salah satu thariqat tertentu, cuman sekarang sudah enggak ya, sekarang ibaratnya sudah nakal lah ya, dan nakal-nakalan lah ya. Ada image bahwa thariqat itu ngenakkan mursyidnya, artinya ngenakkan mursyidnya itu semacam kayak MLM begitu. Jadi misalnya Mbak Laila ini jamaahnya Gus Ropik, Mbak Laila wiridan, Gus Ropik dapat pahalanya segala macam dan lain sebagainya. Itu gimana Gus itu? Ya memang itu benar, Mas. Iya. Ya, itu benar. Mamanya saya mengajarkan zikir pada 10 orang. Pasti dapat orang itu kebaikannya. Ya saya dapat pahalanya, itu pasti, Mas. Tapi kalau yang namanya thariqat
itu kan memperjalankan jiwa kepada Tuhan. Jadi itu sudah di ranah rasa. Kita nggak bicara dosa dan pahala, Mas. Jadi yang namanya dosa dan pahala itu kan logika syariat. Logika syariat bahwa kalau kamu melakukan kamu dapat pahala, kalau tidak kamu akan mendapatkan dosa. Dan nanti dalam ilmu syariat itu nanti misalnya ujung-ujungnya adalah surga dan neraka, Mas. Tapi kalau sudah di ranah tarekat, itu kita memperjalankan jiwa kita kepada Allah, Mas. Ilahi anta maksudi waridhohi kamatlu. Ya betul seperti itu. Jadi innalillahi wa inna ilaihi raji'unnya itu pasti, Mas. Ora kok saka Gusti Allah pulangnya ke surga. Itu di ranah tarekat enggak kayak gitu. Artinya tarekat asik banget nih, Gus. Asik sekali. Contohnya ya, kita sekarang hidup kan terbatas ya. Iya. Kematian kita nanti kita akan menghadap Allah yang maha abadi hidupnya. Kehormatan kita sekarang terbatas gitu. Gitu Mbak ini jenengan terbatas toh kehormatannya. Ketika kita meninggal nanti kita berjalan menuju Allah yang maha terhormat. Kesucian kita terbatas, Mas. Ketika kita meninggal nanti kita akan menghadap pada Allah yang maha suci. Jadi kita logika ketuhanan kita itu lebih asik. Karena apa? Hati-hati, kamu akan menghadap pada Allah yang maha suci. Sucikan hatimu. Hati-hati, kamu akan menghadap Allah yang maha welas asih. Jadilah orang yang selalu welas asih dengan dirimu dan sekitarmu, makhluk-makhluk di sekitarmu. Kayak gitu, Mas. Jadi tidak ada logika-logika yang menakutkan bahwa Allah itu pemarah, Allah itu suka menyiksa, tidak ada kayak gitu. Allah itu benar-benar sesuatu yang bisa kita cintai, sesuatu yang bisa kita mahabbai. Saya nggak bisa bicara sesuatu ya, bisa dikatakan Allah itu zat yang layak untuk kita cintai, untuk kita selalu berharap kepadanya. Nah itu, kalau tarekat itu ya memperjalankan jiwa menuju Tuhan, tidak ada istilah dosa dan pahala itu dalam koridor perasaan kita. Tapi ya tetap istilahnya masuk tarekat ya jangan terus sembarangan melakukan dosa, melakukan tidak boleh kayak gitu. Walaupun tidak ada logika itu, kita tetap hati-hati dengan yang namanya satu kesalahan. Kalau istilah syariatnya kan dosa kayak gitu loh. Kalau bisa ya salah nggak apa-apa, cuman kalau bisa jangan sampai disengaja gitu ya, guys ya. Apanya itu? Kalau misalnya kita berbuat salah, kan normal nih manusia berbuat salah, tapi kalau bisa jangan disengaja. Ya, tuh kalau kesalahan disengaja itulah yang namanya dosa. Tapi kalau nggak disengaja itu kan namanya kepleset. Jadi poinnya teman-teman, asik sekali belajar bertorikot ya, apalagi di Qatariyah ini. Ya di diskotik kita bisa berzikir ya, Gus. Di mana-mana bisa berzikir ya, Gus ya. Ya, kita di mana saja. Itu seperti itu. Bahkan mohon maaf, saya itu kadang untuk melatih mental saya itu, saya kadang itu di lokalisasi di sarung itu. Iya, tapi ya kadang malu, Mas. Gimana saya tuh duduk di situ, saya tuh bagaimana cara melihat bahwa bagaimana seorang perempuan menjadi, mohon maaf ya, wanita tunasusila kayak gitu. Terus kenapa sih mereka bisa seperti itu? Ternyata urusannya adalah nasib, Mas. Mereka kayak gitu biasanya beratnya hidup, kesulitan hidup. Masalah ekonomi ya, Gus? Ya selain ekonomi, nasib, Mas. Mereka terjebak oleh nasib. Itu bagaimana kita duduk di situ itu tidak melakukan penghakiman. Itu orang yang penuh dosa orang ini, tapi di sana bagaimana kita bisa menabur doa. Jadi orang-orang kayak gitu kita doakan terus kayak gitu. Tapi yo kadang malu ya, Mbak. Nang karena tetangga saya dulu masih jadi satpol PP, saya pulang waduh tonggoku ono ora kayak gitu. Tapi yo aja terus neng kono jajan ya jangan kayak gitu. Kita hanya melatih mental saja. Seperti itu. Jadi yang paling menarik sebenarnya yang buat saya tersentuh itu teman-teman Torikot itu pendekatannya berbeda. Kemudian ketika termasuk melihat wanita tuna susila, itu justru fokus mendoakan mereka, mendoakan alam. Ini kan sesuatu yang sangat langka dan mudah-mudahan ini
mampu menjadi sebuah social movement, Gus. Ya. Jadi gerakan sosial bahwa semua orang yang didoakan tidak hanya diri dan keluarganya, tapi fokus kepada semesta dan Ya. siapapun yang butuh doa. Iya, pelaku tarekat itu biasanya kemanapun dia berada itu penabur doa. Ya seperti kalau di tarekat kami, kalau Oke. pagi itu sering di pinggir jalan, Iya. itu melihat orang berangkat kerja, itu laki-laki punya anak istri, itu cari uang. Kita doakan semoga apa yang diharapkan menemukan hasilnya. Terus kita mohon maaf di lokalisasi kayak tadi, Iya. mendoakan semoga mereka mendapatkan satu titik pencerahan. Terus kita di diskotik itu pun juga di sana mendoakan bahwa diskotik itu karena banyak energi negatif, bagaimana kita menempur energi positif di situ. Tapi ya ngukur kekuatan, Mas. Kalau nggak kuat ya kita malah larut di situ, repot nanti, Mas. Iya. Tetap ngukur kekuatan. Betul. Nggih. Melihat lah ya kondisi Iya, kirinya kondisi kita ya. itu nanti ke situ larut enggak, kalau larut jangan. Seorang guru mursyid pun juga nggak akan sembarangan memerintah Terpengaruh. muridnya masuk ke situ. atau justru memberi warna yang berbeda gitu Iya. ya. Yang pas bahasanya ya, Gus Iya. ya.